Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Asisten Laboratorium SMA Negeri 1 Boyolali, Subunit EOBIS, akan menjelaskan mengenai alat-alat pengukuran dasar yang akan digunakan dalam praktikum fisika. mulai dari fungsi, bagian-bagian, dan cara penggunaannya. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda. Adapun bagian-bagian pada jangka sorong yaitu rahang atas digunakan untuk mengukur diameter dalam, rahang bawah digunakan untuk mengukur diameter luar, baut pengunci, skala utama, skala nonius, dan tangkai pengukur kedalaman. Tingkat ketelitian pada jangka sorong dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan, mulai dari 0,5 mm, 0,1 mm, 0,05 mm, hingga sekarang yang banyak digunakan adalah 0,02 mm. Tetapi pada percobaan kali ini, kita menggunakan ketelitian 0,05 mm. Berikut adalah cara mengukur menggunakan jangka sorong. Pertama, ambil benda yang mau diukur, kemudian letakkan di bagian rahang bawah, karena kita akan mengukur diameter luarnya. Kemudian kita kunci. Cara mengukurnya yaitu tentukan nilai skala utamanya. Cari angka yang paling dekat dengan angka 0 pada skala nonius. Yang paling dekat adalah 15 mm. Kemudian tentukan nilai skala noniusnya. Cari angka yang paling berhimpit antara skala utama dengan skala nonius. Yang paling berhimpit di sini adalah 20 mm. Kemudian jumlahkan nilai skala utama dengan nilai skala nonius, menghasilkan 15,2 mm. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dari mikrometer sekrup. Nah, sebelum itu kita tentu harus mengetahui apa fungsi dan bagian-bagian dari mikrometer sekrup ini. Nah, mikrometer sekrup ini mempunyai fungsi utama untuk mengukur diameter atau ketebalan suatu benda. Alat ini mempunyai tingkat proporsi 10 kali lipat dibandingkan dengan jangka sorong. Oleh karena itu, alat ini sangatlah akurat untuk digunakan mengukur benda-benda yang sangat kecil. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Yang pertama, tentu saja ada frame mikrometer. Kedua, anvil yang berfungsi untuk menahan benda kerja yang diukur. Ketiga, spindle berfungsi untuk menjepit benda kerja yang diukur. Lalu ada sleeve atau tabung, tempat skala utama. Ada timbel, tempat skala nonius, dan diputar untuk menggerakkan spindle menjepit benda kerja. Selanjutnya ada rahet knob untuk memutar saat sudah dekat dengan permukaan benda yang diukur dan mengeluarkan bunyi ketika spindle sampai di permukaan benda. Yang terakhir ada lock atau pengunci untuk mengunci hasil benda pengukuran. Nah, selanjutnya yaitu cara pengukuran dari mikrometer sekrup ini. Di sini sudah ada benda kerja yang akan kita ukur ketebalannya. Selanjutnya kita jepit. Lalu kita lock. Nah, bisa kita perhatikan bahwa hasil pengukurannya adalah 12,72. Mengapa? Karena bisa kita lihat skala utamanya adalah 12,5 dijumlahkan dengan skala noniusnya yaitu 22, jadi hasilnya adalah 12,72. Saya berikan contoh lain, misalnya angkanya ada pada angka 0 seperti ini, pas. Maka hasilnya adalah 4 mm. Mengapa? Karena skala utamanya adalah 4 dan skala noniusnya adalah 0. Kalau misalnya saya kurangi 5 seperti ini, maka hasilnya adalah 3,95. Mengapa? Karena skala utamanya adalah 3,5 dijumlahkan dengan skala noniusnya 0,45, maka hasilnya adalah 3,95. Jadi, alat pengukuran selanjutnya adalah neraca pegas. Neraca pegas adalah alat yang digunakan untuk mengukur gaya dan massa pada benda. Nah, yang pertama saya akan menunjukkan bagian-bagian pada neraca pegas. Yang pertama adalah pengait benda.
Kemudian ini pengait bagian atas. Kemudian pada neraca pegas terdapat dua skala. Yang pertama adalah skala yang menunjukkan gaya, dan yang kedua adalah skala yang menunjukkan massa pada benda. Oke, selanjutnya adalah cara penggunaan pada neraca pegas. Yang pertama, kita kaitkan benda yang akan kita ukur gaya dan massa pada benda tersebut. Nah, setelah itu kita akan melihat skala. Kita melihat garis yang sejajar dengan garis warna merah tersebut. Nah, pada skala Newton di sini menunjukkan gaya yang ada pada benda adalah 1,6 dan pada massa 160 gram. Nah, jika teman-teman sekalian bertanya, mengapa gaya dan massa pada suatu benda pada neraca pegas ini berbanding lurus? Karena rumus dari mencari massa sendiri adalah gaya dibagi dengan gravitasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai neraca Ohlhaus. Neraca Ohlhaus ini digunakan untuk menimbang massa dari benda atau logam yang ada di dalam laboratorium fisika. Nah, bagian-bagian itu sendiri adalah tombol kalibrasi, kemudian tempat beban, lengan neraca, anting pemberat, dan juga titik kesetimbangan. Cara penggunaan dari neraca Ohlhaus adalah kita letakkan beban atau sesuatu yang ingin kita timbang massanya ke tempat beban. Kemudian kita akan menggeser anting pemberat satu persatu. Kita akan mulai menggunakan anting pemberat yang paling berat, yaitu di lengan paling belakang. Di saat kita menggeser anting beban dan ternyata bebannya itu lebih berat dibandingkan massa benda yang kita ukur, maka kita tidak akan menggunakan anting beban yang ada di paling belakang. Kemudian kita sesuaikan lagi, kita geser sampai mendekati titik kesetimbangan. Geser satu persatu sampai kita mendekati titik yang kita rasa setimbang dengan titik kesetimbangan atau titik nol. Baik, jika dirasa bahwa lengan sudah setara dengan titik seimbang, kita tinggal menjumlahkan angka-angka yang ada di anting pemberat. Di lengan kedua nilainya itu adalah 40 gram, kemudian di lengan ketiga itu 9 gram, dan di lengan keempat itu adalah 0,55 gram. Maka hasil penimbangan dari beban ini adalah 49,55 gram. Di sini saya akan menjelaskan voltmeter. Voltmeter adalah alat untuk mengukur tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik. Seperti di sini, ini adalah rangkaian listrik dan ini adalah alat untuk mengukur tegangannya. Nah, cara mengukur tegangan listriknya yaitu terdapat dua kabel di sini. Ini kabel negatif dan ini adalah kabel positif. Cara untuk mengukurnya adalah kabel negatif kita hubungkan ke terminal negatif. Lalu kabel positif kita hubungkan ke terminal positif. Jika sudah sama-sama kita hubungkan, kita nyalakan. Sebelum saya nyalakan, saya akan menjelaskan cara mengukurnya. Jika kita menghubungkan ke bagian 3 volt, maka cara membacanya adalah kita lihat skala yang berada pada bagian bawah, seperti -1 sampai 3 volt. Namun jika kita hubungkan ke bagian 15 volt, maka cara mengukurnya yaitu kita lihat skala bagian atasnya, seperti -5 sampai 15 volt. Kita langsung coba saja untuk cara mengukurnya. Saya akan mencobanya di 3 volt. Saat sudah dihubungkan semua, kita nyalakan. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, jika kita hubungkan ke 3 volt, maka cara membacanya adalah kita lihat skala yang berada pada bagian bawah, seperti di sini -1 sampai 3. Di skala ini menunjukkan pas 2 volt atau tepat 2 volt. Jarum skala menunjukkan 2 volt. Mungkin sekian alat voltmeter
dan penjelasannya. Sekian dari saya. Oke, alat selanjutnya adalah amperemeter. Amperemeter digunakan untuk mengukur kuat arus pada suatu rangkaian listrik. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari amperemeter itu. Yang pertama adalah kabel injeksi atau soket injeksi dari kabel negatif ke amperemeter. Dua yang merah ini adalah soket untuk ke kabel positif ke amperemeternya. Nah, angka-angka di bawah ini adalah batas pengukuran dari amperemeter itu. Pada amperemeter juga terdapat jarum penunjuk, knob kalibrasi untuk mengkalibrasikan jarum penunjuknya. Lalu ada juga batas ukur pada angka-angka di atas ini. Nah, untuk amperemeter ini terdapat dua jenis skala nunusnya. Itu tergantung dari berapa batas maksimal ampere yang ingin kalian ukur. Contohnya, pada 0,6 ampere, kalian akan mendapatkan skala nunus sebesar 0,02. Tetapi, pada batas maksimal 3 ampere, kalian akan mendapat skala nunus sebesar 0,1 ampere. Satuan internasional adalah sistem yang diadaptasi dari sistem matriks atau MKS, yaitu meter, kilogram, dan sekon untuk digunakan di seluruh dunia. Adapun syarat-syarat dari satuan internasional adalah yang pertama, satuan selalu tetap, di mana dia tidak akan mengalami perubahan baik itu akibat pengaruh suhu, tekanan, ataupun kelembaban. Kedua, karena bersifat internasional, maka satuan ini bisa digunakan di seluruh negara. Yang ketiga, mudah untuk ditiru oleh orang-orang yang akan menggunakannya. Berikut adalah tabel besaran pokok dengan satuan internasional. Itu dia penjelasan mengenai alat-alat pengukuran dasar yang ada di dalam laboratorium fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.